Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah kembali pada kesempatan pagi hari ini tentunya. Setelah kita dibangunkan dari istirahatnya kita mengawali aktivitas kehidupan kita pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, masih dimudahkan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah sholat subuh berjamaah, duduk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah ketaatan-ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita tahu bahwasanya salah satu tujuan duduk hadir pada majelis ilmu adalah meningkatkan kualitas bagaimana kita beribadah kepada Allah, meningkatkan bagaimana kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menetapkan kematian, Allah yang menjadikan kehidupan untuk dilihat dari kita siapa yang beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allah tidak pernah tuntut ibadah yang banyak, tapi yang dituntut oleh Allah dulu adalah ibadah tersebut harus ibadah yang terbaik. Apa ibadah yang terbaik? Ibadah yang terbaik adalah muwafaqatul kitabi was sunnah. Ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyaknya orang melakukan satu perbuatan bukan jaminan itu adalah sebuah kebenaran. Karena kebenaran adalah qala Allah dan qala Rasul. Kebenaran itu adalah apa yang memang ditetapkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu salah satu wasiat yang pernah disampaikan Nabi di hari-hari sebelum beliau meninggal dunia, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wa man ya'ish minkum min ba'di fasayaruna minkum fihi ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid tamassaku biha wa iyyakumul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Orang-orang yang hidup setelah aku, kata Nabi, wa man ya'ish minkum min ba'di, siapapun yang hidup setelah aku, kata Rasulullah, fasayaruna minkum fi ikhtilafan katsira, maka sungguh mereka akan melihat akan banyak sekali terjadi perbedaan sepeninggal aku nanti, kata Rasulullah. Kalau itu terjadi dan kalau itu kalian dapatkan, kata Nabi, maka tidak ada cara yang terbaik kecuali alaikum bisunnati, kecuali kalian harus terus bersama sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatul khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang mereka adalah rasyidin mahdiyin. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang sunnahku ini, kata Nabi, dan hati-hatilah kalian dari sesuatu yang baru, karena sesungguhnya sesuatu yang baru di dalam ibadah adalah perbuatan bid'ah, dan semua kebid'ahan adalah sesat, dan kesesatan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Standar ibadah itu adalah baik adalah ketika muwafaqatul kitab was sunnah, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan sama-sama mempertajam hal-hal yang berkaitan dengan sujud di dalam sholat.
Ada dua hal yang perlu untuk sama-sama kita pertajam, yang kita semua sudah memahaminya, hanya sekedar bagian penajaman dari apa yang sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah kita tahu bahwasanya ada khilaf yang cukup kuat berkaitan dengan posisi kedua tumit pada saat kita sujud di dalam sholat. Ada sebahagian yang sujud, dia menempelkan kedua tumit pada saat sujud, dia tempelkan pada saat sujud. Ada yang merapatkan dan ada yang tidak merapatkan. Jadi kita tahu bahwasanya posisi tumit pada saat sujud itu masyhur di tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah sebahagian kaum muslimin merapatkan kedua tumit pada saat sujud. Sebahagian orang-orang yang sholat adalah menempelkan kedua tumitnya, dan sebahagian mengambil posisi tidak merapatkan. Nah, dari tiga pendapat ini, dari tiga praktek ini, maka kalau kita bicara apa yang sunnah dan dianjurkan dan dipraktekkan Rasulullah SAW, ada dua riwayat yang disebutkan, yang semuanya disebutkan dari jalur Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah itu menceritakan, faqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam lailah. Satu malam, kata Aisyah, saya kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya tidak mendapatkan Nabi di sisi aku, kata Aisyah. Maka saya mencoba untuk mencari dan meraba di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu aqibai rasan fawaqatu ala aqibai. Maka ketika itu, kata Aisyah, saya mencari dan meraba Rasulullah dan saya mendapatkan kedua tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Nabi sedang dalam posisi sujud. Dan ketika itu kedua tumit Nabi itu menempelkan satu dengan yang lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, dari riwayat inilah kenapa ada sebahagian kaum muslimin mereka ketika sujud mereka rapatkan, mereka tempelkan kedua tumitnya, dia tempelkan mulazaqah rasan aqibai, dia tempelkan satu dengan yang lainnya. Bermuara dari hadis yang keluar dari jalur Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Adapun pada riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, pada cerita yang mirip, kata Aisyah, faqatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika saya mencari Rasulullah, saya dapatkan kedua tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya letakkan telapak tangan aku, kata Aisyah, di atas kedua tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam mansubatan, yang ketika itu posisi tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam lurus menghadap ke arah sujud, dan saya meletakkan telapak tangan aku, kata Aisyah, di kedua tumitnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua hadis inilah yang menjadikan sebahagian kaum muslimin ketika sholat ada yang menempelkan tumitnya satu dengan yang lain, ada yang hanya sekedar mendekatkan tumitnya, ada yang menempelkan, ada yang mendekatkan. Namun di riwayat yang pertama yang keluar pada jalur Tabrani dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, mayoritas para ulama hadis menyebutkan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Hadis yang menceritakan kedua tumit Nabi ditempelkan satu dengan yang lainnya, mayoritas para ulama hadis menyebutkan hadis ini lemah. Adapun hadis yang mendekatkan satu tumit dengan tumit yang kedua, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak ada sanggahan dari para ulama hadis, dan para ulama hadis pun mengakui kualitas riwayat Imam Muslim. Maka wallahualam yang rajih adalah posisi tumit pada saat sujud itu boleh untuk didekatkan, tapi bukan untuk dirapat, bukan untuk ditempelkan. Kalau kita ingin mengambil sunnah ini,
kalau ingin mengambil sunnah ini, maka posisi tumit itu tidak ditempelkan satu dengan yang lainnya. Dia hanya sekedar didekatkan. Karena kapanpun kita mengambil pendapat untuk ditempelkan satu tumit dengan tumit yang kedua, maka standar hadisnya adalah hadis yang lemah. Tapi ketika kita hanya sekedar mendekatkan satu tumit dengan tumit yang kedua, maka itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Aisyah menceritakan, saya mendapatkan kedua tumit Nabi SAW dengan telapak tangan saya, kata Aisyah. Dan ketika satu telapak tangan diletakkan di atas kedua tumit, ini menunjukkan bahwasanya kedua tumit pada saat itu dirapatkan, bukan berjarak, bukan dengan jarak yang jauh. Karena logikanya seperti ini, ada orang sujud, kemudian ada orang meletakkan telapak tangannya di tumit orang yang sujud tadi. Siapapun yang mendapatkan kedua tumit pada saat ada yang sujud, ini menunjukkan kedua tumitnya itu dekat. Karena kalau tidak didekatkan, maka dia hanya mendapatkan satu tumit. Aisyah itu menceritakan, saya kehilangan Rasulullah. Kemudian saya cari dan saya raba di mana Nabi. Fawajadtu, maka saya mendapatkan, kata Aisyah, kedua tumit Nabi SAW ala aqibahi. Saya letakkan telapak tanganku, satu telapak tanganku di atas kedua tumit Nabi. Pada saat Aisyah mendapatkan kedua tumit, ini menunjukkan kedua tumit Nabi itu didekatkan. Karena kalau tidak didekatkan, Aisyah hanya mendapatkan satu tumit. Orang sujud, kalau tumitnya dibuka, kalau posisi kaki tumitnya dibuka, kalau dibuka maka Aisyah hanya mendapatkan satu tumit. Tapi kalau didekatkan, maka dia mendapatkan dua tumit. Inilah yang dijadikan pendalilan pendapat para ulama, kenapa kedua tumit pada saat sujud itu didekatkan. Karena kalau tidak didekatkan, sekali lagi Aisyah hanya mendapatkan satu tumit Rasul. Tapi beliau mengakui, wada'tu yadai ala aqibataihi mansubatan. Aku mendapatkan kedua tumit Nabi ketika sujud, yang pada saat itu berada pada posisi ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumitnya ditegakkan. Nah, ini dalil kata para ulama bahwasanya kedua tumit itu didekatkan tapi tidak ditempelkan. Karena kalau kita mencoba untuk menempelkan kedua tumit, ini keluar dari hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dan Baihaqi, yang para ulama hadis, mohon maaf, mencoret hadis itu, bukan hadis yang sahih. Nah, adapun orang-orang yang tidak mendekatkan kedua tumit atau tidak menempelkan kedua tumit, yang dia berjarak kedua tumitnya, memahami bahwasanya mendekatkan kedua tumit atau merapatkan kedua tumit atau menempelkan kedua tumit itu dikatakan adalah dalil yang dhaif. Akan tetapi kedhaifannya sekali lagi hanya pada posisi ditempelkan. Jadi tiga pendapat ini saling membantah satu dengan yang lainnya. Pendapat yang menempelkan itu mengambil hadis riwayat Tabrani. Akan tetapi seluruh ulama hadis menyebutkan hadis ini lemah. Pendapat yang mendekatkan kedua tumit ini mengambil pada riwayat Imam Muslim. Para ulama hadis menyebutkan hadis ini sahih karena standarnya riwayat Imam Muslim. Adapun pendapat yang tidak mau menempelkan ini atau tidak mau merapatkan, memandang yang menempelkan tadi atau yang merapatkan tadi adalah hadisnya dhaif. Dikatakan oleh pendapat yang mendekatkan benar dhaif, tapi dhaifnya hanya pada saat menempelkan, bukan merapatkan. Dan rapat itu belum tentu menempelkan. Rapat itu belum tentu menempelkan. Maka dari kajian hadis ini adalah diambil satu kesimpulan, wallahu alam, pendapat yang terbaik adalah dia mendekatkan. Karena kalau dikatakan dhaif, ini riwayatnya Imam Muslim. Dikatakan dhaif adalah hadis yang pertama yang menempelkan. Dikatakan lemah adalah hadis yang
menempelkan, bukan hadis yang merapatkan. Karena merapatkan, sekali lagi, dia jelas keluar dari Sahih Muslim, dia jelas keluar dari riwayat Imam Muslim. Ini bagi orang yang ingin mengamalkan sunnah untuk mendekatkan kedua tumit pada saat sujud. Jadi sekali lagi, kalau kita tetap ingin berpegang pada mendekatkan kedua tumit itu, jangan sampai ditempelkan, jangan sampai bersentuhan satu tumit dengan tumit yang kedua. Karena kalau bersentuhan ini yang dihukumi dhaif di dalam hadis yang keluar pada Tabrani dan Baihaqi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kadang melihat orang yang bangun dari sujud adalah mereka menggenggam telapak tangannya, dia genggam seperti ini. Bangun dari sujud, kadang sebahagian orang menggenggam seperti ini. Wallahu alam, apakah orang-orang yang menggenggam kedua telapak tangan yang seperti ini mengetahui dengan pasti kualitas hadisnya atau tidak, atau perbuatan ini hanya sekedar mengikuti sebahagian orang? Karena ada kecenderungan sebahagian orang ini beribadah melihat pinanang telain umpat jua, tanpa lebih dulu mempelajari, memahami kenapa sampai muncul pendapat tadi. Kita tahu ada orang yang bangun dari sujud dia menggenggam seperti ini, ada yang tidak menggenggam, ada yang biasa. Nah, yang menggenggam seperti ini itu diriwayatkan pada riwayat Imam Tabrani dan juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'batul Iman. Dalilnya adalah dari Abdullah ibnu Umar. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnu Umar, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari sujud, ya'tamidu ala yadayhi ala hay'atil ajin wa ya'jinu ala yadayhi. Saya melihat, kata Abdullah ibnu Umar, Nabi itu bangun dari sujudnya pada posisi kedua tangannya dia genggam yang seakan-akan seperti orang yang mengaduk adonan. Mungkin orang mengaduk adonan seperti ini mungkin, ya wallahu alam. Nah, hadis ini keluar dari Tabrani dan Baihaqi. Abdullah ibnu Umar cerita, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari sujud, posisi tangan beliau adalah ala hayatil ajin ya'jinu ala yadayhi, seperti orang yang mengaduk adonan dengan memposisikan, mengepalkan kedua tangannya. Nah, dari riwayat inilah ada akhirnya sebahagian orang yang bangun dari sujud seperti ini, ada nangka ini, ada nangka ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Dia bangun seperti ini. Kenapa? Karena mengambil riwayat ini. Kenapa pendapat ini cukup masyhur? Karena ternyata disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Syekh Albani itu mengambil riwayat ini sehingga beliau cantumkan dalam kitab Sifat Salat Nabi yang dipelajari oleh sebahagian kaum muslimin. Syekh Albani mensahihkan hadis ini mengikuti jejak dari seorang Ibnu Hibban, perawi hadis. Ibnu Hibban ikut mensahihkan, Syekh Albani pun ikut mensahihkan, sehingga muncullah pendapat tadi. Jadi kenapa ini riwayat cukup masyhur di zaman kita hari ini? Salah satu sebabnya adalah itu disahihkan Syekh Albani, dicantumkan dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, dan beliau mengikuti jejak dari seorang Ibnu Hibban yang ikut mensahihkan orang yang menggenggam seperti ini. Akan tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang itu pun juga keluar dari Abdullah ibnu Umar, yang menyebutkan bahwasanya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari sujudnya ya'tamidu ala yadayhi, Nabi itu hanya bertumpu pada tangan beliau, bertumpu pada tangan, tidak disebutkan menggenggam seperti ini. Yang bertumpu pada tangan ini itu keluar pada riwayat Imam Muslim. Maka kalau kita ingin membanding antara kualitas Muslim dengan kualitas Tabrani ataupun Baihaqi, mohon maaf, dari sisi ilmu hadis Tabrani dan Baihaqi itu jauh kelasnya dibandingkan riwayat Imam Muslim.
Kalau kita bicara sisi kualitas, maka kualitas riwayat Imam Muslim itu pasti lebih baik. Sehingga wallahualam kalau bicara bangun dari sujud, maka dalil yang lebih sahih itu adalah cukup bertumpu pada tangan, bukan ala hayatil ajin, bukan menggenggam seperti ini. Karena bicara kualitas itu jauh lebih baik daripada riwayat Tabrani ataupun Baihaqi. Ditambah lagi kata para ulama, riwayat Tabrani ataupun Baihaqi ini ada seorang rawi yang majhulul hal, yang tidak dikenal, yang bernama Haitham. Haitham ini bermasalah. Di mana permasalahannya? Dia bukan orang yang masyhur, dia tidak dikenal, tidak diketahui bagaimana kualitas hafalannya, sehingga mayoritas ulama pun menyebutkan hadis ini dhaif. Segelintir ulama saja yang mensahihkan hadis ini, diantaranya adalah Syekh Albani, karena mengikuti jejak Ibnu Hibban. Yang harus kita pahami, Ibnu Hibban adalah perawi hadis yang lemah di dalam menjaga kualitas riwayat. Contoh, kita tahu ada doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada doa buka puasa yang lain, zahaba dhama wa btalatil uruq wa thabatul ajr insyaallah. Kedua-duanya riwayat Imam Abi Daud. Selisihnya hanya satu nomor. Yang satu riwayat Abi Daud, yang kedua juga riwayat Imam Abi Daud. Allahumma laka sumtu itu mayoritas para ulama hadis melemahkan. Tapi satu-satunya ulama hadis yang mensahihkan hanya Ibnu Hibban. Sementara seluruh ulama hadis melemahkan. Karena Ibnu Hibban itu terkenal biasa tasahul, biasa memudahkan, dalam artian dia tidak terlalu menjaga kualitas. Yang penting jujur yang meriwayatkannya sudah. Masalah hafalannya kayak apa masih bisa dimaafkan. Ini prinsip Ibnu Hibban. Nah, Ibnu Hibban mensahihkan hadis yang menggenggam seperti ini. Ibnu Hibban itu dikenal, beliau adalah orang yang memudahkan untuk sedikit-sedikit disahihkan tanpa benar-benar meneliti lebih dalam. Ibnu Hibban ini diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam masalah ini. Sehingga kalau kita bicara kualitas, maka mohon maaf, kualitas yang tidak menggenggam itu lebih baik. Karena jangan-jangan orang-orang yang menggenggam seperti ini, dia tidak tahu ini riwayat siapa. Taunya oh ini Albani. Dan kita tahu Albani itu bukan nabi. Oh ini disahihkan oleh Albani. Jalur riwayat Albani itu meriwayatkan yang disahihkan dari Ibnu Hibban. Sementara Ibnu Hibban adalah orang yang memudahkan. Dia sedikit-sedikit disahihkan walaupun dia bermasalah hadisnya. Nah inilah pokok masalahnya kata para ulama. Sehingga wallahualam yang terbaik adalah bangun dari sujud itu adalah ambil saja riwayat Imam Muslim yang ya'tamidu ala yadayh, yang Rasulullah itu hanya bertumpu pada tangan. Karena kalau yang seperti ini itu bermasalah riwayatnya. Jadi mengambil pendapat itu jangan melihat orang pina aneh umpat jua. Jangan melihat orang oh ini hanyar nih pendapat ini, ya sudah ikut aja. Kita lihat kenapa sampai muncul pendapat tadi. Sehingga wallahualam di dalam permasalahan ini yang terbaik adalah ambil saja riwayat Imam Muslim, dia lebih selamat. Yaitu bangun dari sujud bertumpu pada tangan, bukan untuk pada posisi menggenggam tangan. Karena menggenggam yang seperti ini itu bermasalah hadisnya. Sebagaimana juga ketika sujud tadi menempelkan kedua tumit itu bermasalah riwayatnya. Tapi ketika merapatkan maka ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan kembali agar kita tahu kenapa sampai terjadi perbedaan dan kemana arah pendapat yang harus kita ambil. Ya kalau memang tetap ingin menggenggam seperti ini, ya sudah itu pendapat dia. Tapi ini bukan hadis yang sahih. Karena hadis yang sahih hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim pada permasalahan tadi, ya'tamidu ala yadayh, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertumpu pada tangannya.
Nah, ini dua hal yang perlu untuk sama-sama kita pertajam dalam permasalahan sujud. Jangan sampai ketika mengambil satu pendapat kita tidak tahu kenapa kita harus mengambil pendapat ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.